Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yakni penyebaran uang palsu dan inflasi, ancaman yang mengguncang ekonomi Indonesia. Anda mungkin berpikir bahwa uang palsu hanya masalah kecil yang bisa diabaikan. Tetapi kenyataannya, fenomena ini jauh lebih besar dan kompleks dari yang kita kira. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai uang palsu, bagaimana ia menyebar, dan dampaknya terhadap ekonomi. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir. Uang palsu adalah uang yang dibuat dengan tujuan untuk diperdagangkan sebagai alat pembayaran yang sah, namun tanpa nilai sah yang mendasarinya. Para pembuat uang palsu berusaha meniru uang yang asli, seringkali dengan menggunakan teknologi cetak dan digital yang canggih. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika uang palsu beredar di masyarakat? Dalam banyak kasus, uang palsu dapat sulit dibedakan dari yang asli, sehingga banyak orang yang tidak menyadari telah menerima atau bahkan menggunakannya. Penyebaran uang palsu seringkali dilakukan dengan modus yang sangat kreatif dan sulit terdeteksi. Beberapa metode yang digunakan termasuk memasukkan uang palsu melalui pasar gelap, toko-toko kecil, dan bahkan transaksi online. Para pelaku seringkali berusaha untuk tidak meninggalkan jejak, menghindari penggunaan uang palsu dalam transaksi besar, dan lebih memilih menyebarkannya secara perlahan agar tidak terdeteksi. Penyebaran uang palsu bukan hanya terjadi di pasar-pasar tradisional, tetapi juga di dunia digital dan transaksi online yang semakin berkembang. Di Indonesia, meskipun ada berbagai upaya dari pemerintah dan bank sentral untuk mengurangi peredaran uang palsu, kenyataannya peredaran uang palsu tetap tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif upaya yang dilakukan dan apa yang menyebabkan uang palsu masih dapat beredar dengan mudah. Di Indonesia, peredaran uang palsu dapat menyebabkan masalah serius dalam sistem moneter. Ketika uang palsu beredar luas, banyak pihak yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang yang sah. Salah satu dampak utama dari peredaran uang palsu adalah inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu, yang mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi terjadi ketika ada lebih banyak uang yang beredar di pasar tanpa adanya peningkatan yang setara dalam jumlah barang dan jasa yang tersedia. Bagaimana uang palsu berperan dalam inflasi? Ketika uang palsu beredar, jumlah uang yang beredar di pasar meningkat secara tidak sah. Ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah uang dan barang yang tersedia, karena uang palsu tidak mendukung nilai ekonomi yang sebenarnya. Akibatnya, harga barang dan jasa cenderung naik, karena para produsen atau pedagang harus menaikkan harga untuk menutupi kerugian yang mereka alami akibat menerima uang palsu. Inflasi ini, meskipun mungkin terlihat kecil pada awalnya, bisa menjadi lebih signifikan jika tidak ditangani dengan cepat dan efektif. Selain itu, inflasi yang tinggi bisa merusak daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia. Perusahaan juga akan kesulitan dalam merencanakan anggaran dan investasi karena ketidakpastian harga yang pada gilirannya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, inflasi yang dipicu oleh uang palsu dapat menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia sudah berupaya keras untuk memerangi penyebaran uang palsu dengan memperkenalkan berbagai fitur keamanan pada uang yang sah. Beberapa langkah termasuk pencetakan uang dengan elemen keamanan yang lebih rumit seperti hologram, benang pengaman, dan tinta yang berubah warna. Selain itu, pemerintah juga melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali uang palsu. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran penting dalam mencegah penyebaran uang palsu. Salah satu cara utama untuk melindungi diri adalah dengan mengenali ciri-ciri uang yang asli. Memahami fitur-fitur keamanan yang ada pada uang, seperti watermark, benang pengaman, dan cetakan mikro dapat membantu kita dalam mendeteksi uang palsu. Selain itu, kita juga harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak segan untuk melaporkan uang palsu yang kita temui kepada pihak berwajib.
Berakhirnya pembahasan ini mengingatkan kita bahwa penyebaran uang palsu bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi, merusak daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan perekonomian bangsa. Uang palsu tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan banyak pihak, mulai dari konsumen, pedagang, hingga perusahaan besar. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa memerangi penyebaran uang palsu adalah tanggung jawab bersama. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia, seperti pengenalan elemen keamanan canggih pada uang dan kampanye edukasi, adalah pondasi yang kuat. Namun, upaya tersebut hanya akan berhasil jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Sebagai individu, kita dapat memulai dari langkah kecil, namun berdampak besar, seperti mempelajari dan memahami ciri-ciri uang asli. Pastikan setiap transaksi yang kita lakukan menggunakan uang yang sah, periksa dengan teliti ciri-ciri seperti watermark, benang pengaman, dan cetakan mikro. Jika menemukan uang palsu, segera laporkan kepada pihak berwenang agar tindakan cepat dapat diambil. Lebih dari itu, mari jadikan kesadaran akan uang palsu sebagai bagian dari budaya kewaspadaan dalam masyarakat kita. Edukasi tentang uang palsu tidak hanya perlu dimiliki oleh kita sendiri, tetapi juga disebarluaskan kepada keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Dengan saling mengingatkan dan mendukung, kita menciptakan lingkungan yang lebih kuat dalam melawan kejahatan ini. Perlawanan terhadap penyebaran uang palsu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap bangsa. Dengan menjaga integritas uang kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi dan terus bergerak maju demi masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera untuk kita semua.